Menurut Manulang, manajemen adalah seni dan ilmu pencatatan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengawasan terhadap sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, menurut Malayu Hasibuan tahun 2000 halaman 2, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan. Secara umum, pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasiannya. Pengertian budaya menurut para ahli. Menurut Linton, budaya merupakan seluruh bentuk sikap dan tingkah laku serta kebiasaan yang diwariskan. Menurut Sulaiman Sumardi dan Selo Sumarjan, budaya ialah suatu kebudayaan yang merupakan hasil karya meliputi cita dan rasa dari masyarakat. Secara umum, budaya sebagai pola hidup yang sudah tumbuh lalu berkembang di sekelompok manusia untuk mengatur tingkah lakunya serta mengatur antar individu tentang apa yang boleh dilakukan dalam melakukan interaksi dengan kelompok mana saja. Jadi, apa yang dimaksud dengan manajemen lintas budaya? Manajemen lintas budaya adalah ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana budaya nasional mempengaruhi praktek manajemen. Materi selanjutnya adalah komunikasi bisnis lintas budaya. Menurut Joko Purwanto, komunikasi bisnis merupakan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi. Menurut Cutris, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang terdapat dalam organisasi bisnis dalam pertunjukan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Komunikasi bisnis lintas budaya mencakup 4 aspek utama. Yang pertama, komunikasi lintas budaya. Yang kedua, pentingnya komunikasi lintas budaya. Yang ketiga, memahami budaya dan perbedaannya. Keempat, komunikasi dengan orang budaya asing. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun nonverbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah salah satu pelajaran yang sangat penting bagi seseorang, karena jika komunikasi seseorang kurang, maka bagaimana seseorang bisa mengetahui cara berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kebudayaan mereka dan adat istiadat mereka, dan seseorang juga dapat belajar bagaimana berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain lebih baik. Memahami budaya dan perbedaannya. Budaya diartikan sebagai sekumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat dan mereka sendiri. Pengalaman hidup masyarakat tentu sangatlah banyak dan variasi, termasuk di dalamnya bagaimana pelaku dan perilaku, keyakinan atau kepercayaan masyarakat itu sendiri. Komponen budaya mencakup budaya material, organisasi sosial, sistem kepercayaan, dan estetika. Tingkatan budaya. Ada beberapa aspek dalam tingkatan budaya. Yang pertama adalah formal, kedua informal, dan yang terakhir adalah teknis. Perbedaan budaya dapat dilihat dari nilai-nilai sosial, peran dan status, pengambilan keputusan, konsep waktu, konsep jarak, konteks budaya, bahasa tubuh, perilaku sosial, dan perilaku etis. Komunikasi dengan orang berbudaya asing. Ketika merencanakan untuk melakukan bisnis dengan orang yang memiliki budaya berbeda, seseorang akan dapat berkomunikasi secara efektif bila ia telah mempelajari budayanya. Contoh komunikasi lintas budaya ketika melakukan perjalanan ke suatu negara. Di Spanyol, orang berjabat tangan paling lama antara 5-7 ayunan. Melepas jabat tangan dapat diartikan sebagai bentuk penolakan. Di Prancis, orang yang hanya berjabat tangan cukup dengan sekali ayunan. Contoh selanjutnya adalah mengembangkan keterampilan komunikasi budaya asing. Budaya tertentu merupakan suatu cara yang baik untuk menemukan bagaimana mengirim dan menerima pesan-pesan budaya asing secara efektif. Negosiasi budaya asing membedakan budaya dalam dua kelompok, yaitu budaya permukaan atau surface culture, seperti liburan gaya hidup, dan budaya tinggi deep culture, yang terdiri atas sikap dan nilai-nilai yang menjadi dasar budaya tersebut. Kesimpulan, budaya-budaya yang berbeda memiliki sistem-sistem nilai yang berbeda dan
Karenanya, ikut menentukan tujuan hidup yang berbeda, juga menentukan cara berkomunikasi kita yang sangat dipengaruhi oleh bahasa, aturan, dan norma yang pada masing-masing budaya. Sehingga sebenarnya dalam setiap kegiatan komunikasi kita dengan orang lain selalu mengandung potensi komunikasi lintas budaya atau antar budaya, karena kita akan selalu berada pada budaya yang berbeda dengan orang lain, seberapapun kecilnya perbedaan itu.